sudah di ban. Oke, ini dia. Ingat, satu game itu sangat berarti untuk kedua belah tim ini. Jadi memaksimalkan satu game dengan draft yang sangat hati-hati itu menjadi sebuah tujuan untuk para insinyur harusnya. Yes. Jangan sampai ke out draft, jangan sampai menyulitkan juga nantinya di arah mid to the lane game. Benar-benar. Dan bahkan juga jangan sampai terlalu bermain di mid to the lane game, bisa early-nya dia dihilangkan. Kadang bukan out draft sih kadang gue bilangnya. Tapi kayak draftnya nih udah sesuai dengan planningnya. Cuma ya tadi balik lagi anak-anaknya untuk mengeksekusinya itu agak susah. Entah itu dari mereka sendiri atau dari musuhnya yang responnya tuh cepat. Benar, kalau itu kan untuk di anak-anak ya, tapi yang dipastikan adalah draftnya dulu. Insinyur harus memastikan itu dulu. Ya, Para orang di balik layar di bawah. ya, karena mereka sedang berpikir sekarang ini mau Harit atau Granger dulu nih buat yang menjadi first pick. Kalia pun masih ada loh, so far ya. Tapi bisa dibilang untuk di match kali ini ya, kita bisa say goodbye sama Fanny. Iya. Gak akan di-ban, gak akan di-pick harusnya. Untuk keduanya ya. Untuk keduanya. Fredrin bahkan yang di-ban. Wow, Fredrin spesifik. spesifik untuk Aether kan. Ya, kita melihat salah satu jungle secret weapon juga untuk sosok Navi. Dan memang dari beberapa belakang kita melihat juga salah satu Fredrin ini menjadi power ketika melawan assassin user. Iya. Tapi kalau ngomongin assassin, hati-hati dengan Hayabusa-nya Rine ya. Iya. Itu lumayan power loh. Power, menurutku power. Power sama PD nggak sih, Lim? Iya. Dia tahu banget cara menggunakan quad shadow-nya dengan maksimal. 2 kali cooldown shuriken-nya dimanfaatin dengan cooldown reduction quad shadow. Ya jadi harus lebih diperhatikan aja. Kalau memang nggak bisa di-ban, pikirkanlah solusi untuk Hayabusa-nya. Ya, ditutup lah minimal ya. Tapi Mobius yang di-ban juga. Hayabusa ada chance untuk di first pick, tapi pilihannya ada Harit juga. Karet. Jadi Cus ya ternyata. Cus. Wow, Harit. sukses. Oh karena mungkin ada Granger, ada Harit juga ya. Ya, pertama Granger Harit, tapi di depan di seberang sana kita lihat itu juga salah satu pemain assassin loh. Ya, Hayabusa bisa diambil. Itu jangan sampai dia dilupakan loh. Dan bahkan apakah Kalia dengan Harit berarti bertukar dengan Granger dan juga Hayabusa kah? Atau Moskov kembali kah? Nah, Oh Granger will be good sih. ya Granger Haya nih. Granger Haya opsi terbaik Granger sampai Haya. saat ini. Ya, very Power good option. juga kan. Terus kalau melihat dari opsi lain mungkin bisa ngambil ke arah XP lainnya, kita tahu dari kemarin prioritasnya masih di XP lain juga kan ya. Tapi kalau misalnya Kalia berada di tangan dari Kars ya, gue suka banget sih. Karena Kalia gue melihat Roman. ketika dia di badan aja. Iya, Ini karena powernya kurang om. tapi Navi juga mereka terkadang nge-flex gitu loh. Kaliannya dipakai kan Iya betul, tapi gue lebih suka di Kars. Karena dari kemarin gue ngelihat Kars ini kehilangan banget jati dirinya dia. Oke, dia berarti tukar badan biasanya memang. Tapi satu hal yang mungkin harus diperhatikan adalah dia ini juga power of inisiatornya tinggi loh. ya. Itu nggak boleh dilupakan. Jangan seakan-akan dia jadi rover dan hanya badan saja loh. Ya, mungkin bisa sih kalau mau main proper selain daripada kalau kalian ini di XP badan. Bisa, Itu masih bisa. cukup oke. Setuju, gua Masih bisa, cukup oke bisa. buat Kars ya. Karena dia sering mainin juga kan buat di XP lane. Tapi menariknya adalah Hayabusa akan diberikan kepada Navi kalau mau diambil. Belum tentu sih. Ya kan, Suyo karena masih ada hero objektif yang menurut gue bisa banget untuk nge-carry dari early game-nya. Suyo, opsi yang cukup oke. Walaupun match-up-nya dengan Chow nih, romer yang akan ngeganggu dia dari awal. Oke. Ini band-bandin kah untuk hero-hero dari Gine, Hayabusa, Hayabusa, Lancelot? Hayabusa Lancelot nih. Tapi gue suka banget Hayabusa dulu. Gue suka banget keberanian dari Saver. Gue lebih suka Hanzo yang di bench sih. Yap. Nyebelin banget. Nyebelin banget. Dan gue suka keberanian dari Saver adalah ketika dia langsung ngamanin dulu menuju ke arah Chow yang masih flex untuk berdiri satu Ino. Oh ya, Dan kondisinya adalah ngebuat dari Rine ini seakan-akan hero-nya harus di-ban. Sedangkan itu malah ngebuang chance dari tim Navi untuk bisa mengkontes atau mengcounter gameplay yang dimiliki dari tim Alter Ego. ya sejujurnya pasti ada yang sisa kan. Yes. Iya. Pasti ada yang terlepas lah. Tapi itu yang sebenarnya memang diarahin juga tau. Kadang ya second pick kayak gini, dia akan nge-ban hero yang menurut dia, misalkan nih dia ban Hanzo dan Hayanya dilepas. Seakan-akan dia tahu, oh ini kasih aja Hayanya. Iya, siapin kita Hayanya. kontes. Diarahin memang. Iya memang diarahkan kontes. Tapi Zas yang di-ban. Wow, Kapan terakhir kita melihat X-Magic menggunakan Zas? Bukan masalah Zasnya doang, tapi ini salah satu antisipasi ketika ada Haya yang harus terambil. ya. Ini bisa defensif metode untuk mid laner-nya. Oke. Wilas ban. Hayabusa kah untuk Rine? Hayabusa boleh sih. Ngeliat dari setupnya ini ya, ini memang udah mengarah ke Haya banget. Iya. Tapi kalau memang misalkan mau dilepas ya make sure dari mereka tuh beban.
buat si Hayabusa ya. Iya, jangan sampai tiba-tiba dilepas dan dia minim stopper atau dia kayak pakai Hayabusa. real tipis. Nah, Hayabusa adalah opsi ini paling bagus. Apalagi ketika dia udah ngelihat Bennett terhadap Zaz. Zaz, ya, Dia iya. udah tahu nih, oh oke. Defensifnya bakal bagus. Ini dia bakal fokus mau coba dapetin Hayabusa. Iya, iya. Tapi kayaknya kita tutup dibandingkan kita gambling. That's why Hanzo pertama yang di ban bukan Hayabusa, tapi Hanzo just in case kondisi dari sosok Navi ini harus berhadapan dengan adanya Hayabusa juga. Dia sudah siap. Ditutup jalannya, lebih siap ke arah yang lain, Lim. Ya. Dan satu bed lagi untuk alter ego. Yip Atau Cecil. or Cecil, opsi yang bagus. Gue lebih suka If sih. Kalau Dia ngeliat dari lancar. range, dua-duanya bisa tuh Novaria bahkan. Iya, jadi Soalnya Nova gini, juga. kalau dia mainin ke arah Cecil ya, Valen, jangan lupakan juga kondisi dari para pasukan tim Navi ini punya scaling hero juga. Kalau misalnya Valentina, ada potensial Lucas terbuka as jungle. Bisa sih. Tapi wow, Dia udah, ya menjadi badan ya. Sebenarnya kalau kita bahas soal BI ya, dia punya Arlong, dia punya edit yang menjadi salah dua hero power. Oke. Di ketika masih berlaga dia juga. Tapi kalau untuk sekarang kelihatannya belum muncul sama sekali ya. Walaupun di Arlong sebenarnya bisa dimunculin juga di daerah kemarin kan. Sempat main di EXP kan buat Yap. Arlot. Tapi memang dari Hildanya juga mau ke ROM atau EXP ini masih flex untuk keduanya. Ya memang masih bisa ditukar-tukar. Tinggal jungle-nya nih sekarang Rine diarahin buat Pas Lucas kan. Lucas matchup yang bagus juga buat Suyo. Tapi harus kelas 1 Om. Dia butuh badan yang lebih pasti lagi nih. Hylos kan? Hylos. Oh, Lancelot bener keluar. Karena Hylos. Ya, badannya udah ada. Dia punya efek sisi juga untuk pick off. Dan Lancelot ini akan jadi eksekutor. Jangan salah, Lancelot terakhir nerfnya, Tonrosnya ini dibuat sakit banget. Iya. Damage dari Tonrosnya udah sakit. Belum lagi ditambahin dengan physical damage. Wah, itu besar banget damage-nya, Lim ya. Ya kan? Besar banget damage-nya. Agak cukup mengganggu sih harusnya. Yang penting stacknya penuh, stack penuh. Wah, stucknya dia nyari gimana cara mainin punchernya. Dan ini power banget pakai Lancelot. Dulu dia terkenal dengan Lancelot ya. Ya. Dulu semua assassin yang deal. Ya, Lancelot semua tuh. Lancelot semua. Iya betul. Hazel? Hazel. Nah. Emang Lancelot ini salah satu hero yang bisa untuk show off juga. Benar. Naikin nama. Mechanical hero dan last pick. Oke, one last pick kita lihat di mana para pasukan Iya. dari tim Navi kepada If. Aku lebih setuju If dibandingkan Cecil. Karena terlalu banyak scaling nanti akan bahaya. Setidaknya walaupun dari If ini juga hero high ground, hero late game, tapi dia punya early power juga Om Awan. Iya. Dan juga ini sebenarnya bisa dengan Void Crystalnya ya. Ini lumayan mengganggu lah untuk Susinya tidak langsung nabrak ke depan dengan Phantom Flare. Jadi efek-efek slow dari Void Crystal lebih membuat Susin berpikir 2 kali untuk bisa langsung nabrak. Oke, dari draft lumayan kompleks dari keduanya ya. Punya stopper, punya badan, punya damage juga, punya scaling. Gua rasa dari keduanya draftnya 50-50. Yep. Apapun bisa terjadi, balik lagi nih. Game plan atau decision making yang Oke. perlu direvisi dari mereka berdua. Dan kita akan menyaksikan apakah Navi berhasil memecahkan telur hari ini atau bahkan cerita ada dengan Haisen Alter Ego akan selesai. So MPL Arena pada sambutannya. Let's go to the lane half-down. Let's go. Kita akan lihat dulu nih dari early-nya. Farming antara Suyu dan juga Lancelot. Yang harusnya di awal, Suyu akan lebih unggul. Apalagi dia Dreams. Dia langsung mengganggu. Lihat vision dulu dan kasih tahu sekarang startnya di Purple. Not purple ya, tapi ada bantuan juga tadi untuk menekan damage ke purple-nya. Jadi biasanya Sujo lebih cepat untuk mendapatkan level 3-nya nanti. Ino akan duel juga. Flicker yang cukup mahal yang diberikan oleh seorang Ether. Apakah ini akan worth it dengan waktu yang dimiliki para pasukan dari tim Alter Ego untuk bisa melakukan sedikit invasi dan ini emblem yang awal silakan. Ya, sama-sama emblem tanknya untuk kedua roamer. Dan ada pull yourself dipakai oleh Kars juga. Untuk tempat nanti untuk efek dari flickernya. Tapi dari Navi yang berhasil untuk menguasai Link of Wonder. Secara farming kalau kita lihat Navi ini, mereka cukup menguasai di awal ya karena mereka pegang Suyo. Nah, ini dia. Salah satu pembuktian untuk sosok seorang Knight tadi lihat Dreams. Demes terlalu sakit, maka coba dipaksakan. Dan ada kita sudah pasang tadi Nina tidak akan tinggal diam. Itu juga seorang Ether, Demes yang masih terlalu besar, tapi lihat hidungnya. Tidak bisa dibentuk dan first blood bahkan di tangan seorang Nino. Hijumi yang menjadi poin kill yang selanjutnya kalau Hijumi terperangkap oleh seorang Kars. Jangan sampai terperangkap. Jangan sampai Kars itu berhasil menangkap Hijumi.
Karena minimal Purify yang harus dipakai, minimal banget ini. Tapi mau tujuannya mereka sebenarnya invent jungle sih. Heal itu adalah bonus dan tadi bonus yang mereka dapatkan. Dan posisi dari Lancelot memang tadi sempat gue bilang Lancelot tornosnya lebih sakit sekarang. Tapi gak untuk lawan Zuya di awal. Ya, di awal sudah jelas akan lebih sakit ya dengan Soul Sniper yang di hold dengan berkali damage-nya juga. Dan retribution yang dipakai tadi oleh Rine, tapi akan ready nanti untuk di turtle yang pertama juga. Dan setup dari Navi yang harus kita nantikan apakah ini akan tepat. Ya. Karena kemungkinan Alter Ego mereka akan melawan sekarang, karena mereka punya badan. Mereka juga bisa setup. Oke. Dan bahkan kalau bisa melihat ke arah manajemen buff yang dimiliki para pasukan dari tim Navi, mereka udah standby dan set up ke arah Turtle. Sebenarnya agak sedikit terlambat untuk para pasukan dari tim Alter Ego melakukan responsif, tapi Alter Ego mereka melepaskan Turtle yang pertama. Memilih untuk menerbangkan di sana. Kars! Walah, seperti dasar Hijume. Dan poin kill selanjutnya membuat para pasukan dari tim Navi mendapatkan 2 poin dan 1000 gold difference. Tapi ini langsung ambil kesempatan tadi untuk ambil purple buff juga. Mungkin timingnya bagus tadi Om. Hampir Yap. kelihatan tadi kan sama Becky. Ya, tapi ya pertukaran lah untuk Alter Ego ya. Mereka berusaha untuk Wow, Dreams! Kali ini dilirik oleh Heisen bahkan All-Caster! Fun for Alter Ego! Full house. In Nino we trust! Kali ini Nino mampukan! Kalau saya sendiri menuju ke arah Nino, Lip ke arah mana tadi tuh, Lip? Ke gold. Oh, jungler! Kali ini, jungle. kalau gua ke Nino. Ini Nino lah, saya trust ya. Kita penasaran akan seperti apa. Dengan first blood tadi, ya bukan awal yang baik, tapi nampaknya di depan sana Becky bakal seperti take down, duel dragon, menuju serang Becky dengan poin kill yang sangat maksimal. Ternyata bukan duel dragon, tapi ternyata subsidi Hijume. Karena Dreams baru level 4, Lip. Ya. Sebenarnya ngeliat dari punishment karena Becky di awal ini hal yang positif. Kita tahu Hilda yang sekarang biasanya ganggu banget kan. Dengan dipunishnya sekali, juga tidak akan mendapat seperti ini. tinggi. Karena pakai tinggi, dia lumayan ketinggalan juga ya. Dan jangan lupakan yang dipakai battle spellnya itu flicker. Bukan sprint yang lebih cepat mungkin untuk prosesi dari cooldown. Tapi bisa masuk rumput sih sebenarnya. Karena ada shield kan. Nah, shield ya yang dipakai. So, di goldnya juga masih aman untuk Shive ini. Belum ada pergerakan dari Ice dan juga Shive. Masih saling berdamai satu sama lain. Tapi at least dari Alter Ego-nya mereka sudah mulai bisa mengejar juga ketertinggalan mereka tadi untuk di awal-awal. Dan kita bisa melihat Dream selalu bisa mendapatkan informasi keberadaan dari Aether ada di mana. Yes, tapi kita melihat juga para pasukan dari tim Navi mereka tahu Ether tidak terlalu depending on purple buff. That's why ketika purple dari seorang Ether ini diambil, dia masih bisa keep up ya. Tapi masalahnya sih ketika diambil kayak gitu ya. Gold individual aja. Gold individual juga level. Si jungle-nya ini akan lebih cepat mengambil purple ya. Ya, Itu kan lebih enak. tapi kita lihat dengan 2 poin kill mereka coba dipaksa untuk ke belakang. Mereka membuat para pasukan dari tim Navi melakukan setup terlebih dahulu. Hijume standby, Kars masih belum terlihat di mana posisinya, tapi Rine is coming. Tidak mau zoning out. Menunjukkan para pasukan dari tim Navi memilih untuk melakukan reset dalam keputusan yang tepat untuk tim Navi, membuat tim Alter Ego kehilangan momentum karena golden pathway-nya tidak ada yang follow up. Kayaknya masih ada orange buff juga yang dekat nih kebetulan. Jadi bisa start buff lagi, tapi kembali di delay juga. Dan melihat dari gerakannya Navi, mereka pengen banget setup kita nomor 2. Ya, gameplaynya fresh ya, Lem. Ada yang baru, tapi nampaknya di depan sana mereka bakal dengan real world manipulation mendapatkan Santo. Nino. Real world dari belakang, Hijume mencoba untuk melakukan sedikit covering-nya penuju sama Nino, tapi lihat di depan sana Becky versus everybody. Buying time agar tidak ada following up damage dari para pasukan dari tim Alter Ego. 2 turtle. Hanya 1 turtle lagi menuju ke perfect turtle, membuat tim Navi bakal lebih unggul. CV dari tadi kalau yang aku lihat di minimap, memang kita tidak tersorot kamera. CV tuh bisa dibilang landingnya dimenangkan oleh Haisul. Tapi kalau misalnya 2 turtle seperti ini, mau tidak mau, Hais harus mengakui keadaan dia terpuruk karena CV terbantu dengan 2 turtle. Kelihatan juga sih, tapi sampai saat ini masih sesuai track yang diinginkan Navi, Om. Iya, kayak mereka berhasil untuk mendapatkan objektif, setup juga untuk Shiva masih baik-baik saja. Jadi Navi mereka lagi progres untuk sedang unggul ya, dan keunggulan ini ya dengan 2 total tadi, melihat sedikit item yang sudah tercipta sekarang sih. Tidak terlalu jauh berbeda dari kedua junglernya, sama-sama sudah punya War Axe dan juga sebuah Furious Hammer ya. Ini nggak jauh sama sekali, itu tinggal menunggu sebenarnya progres dari Shiva. Kalau dia sudah punya nanti untuk second itemnya, karena ini bakal mahal nanti Feather of Heaven-nya. Dan kayaknya Hais tahu akan terpurukan dia di dalam bot lane. Karena bukan salah dia, tapi lebih karena keadaan dengan 2 turtle itu membuat CV lebih unggul. That's why dia tidak langsung semesta-mesta menuju ke arah Star. Jadi dia adaptif. Dan menurut gue itu udah salah satu hal perhitungan dan cukup bagus. Tidak akan preventif yang dilakukan oleh Hais. Dibandingkan dia nggak dapat sama sekali kesempatan untuk bisa nutup damage-nya. Sebenarnya kalau ngomongin scam mister atau enggak, bedanya cuma di team fight sih. Kalau dia scam mister berarti dia mau ikut team fight. Tapi kalau misalkan dia bikin item farming kayak Malavik Blood,
Kalau Valkyrie Roar maksudnya itu dia bisa jadi follow up aja gitu loh, nggak harus di nge-kill loh. Iya, karena Capirsnya mungkin bisa dipegang buat Jume ya nanti ya. Mungkin. Kalau bakal di-build juga, karena ini belum ada tanda-tanda Jume juga yang sedang menuju ke glowing one. Harus glowing Belum dulu. ke Skypier sebenarnya. Harus glowing dulu sih. Ini karena berat banget kalau dia nggak pakai glowing sekarang kondisinya. Karena Kars ini akan benar-benar ngasih life steal yang cukup tinggi. Meanwhile, di bawah lane kita melihat permasukan dari tim Navi bakal coba untuk di zoning now. Dream standby on position. Menjelaskan belakang Rini. Bakal coba ditargetin. Bakar yang terus di satu poin. Nomor satu permasukan dari tim Navi. Tiba kembali terjadi. Menunjukkan suara CV versus everybody. Dan nampaknya CV di sana dia bisa terlalu besar membuat Nino terperangkap. Dan bahkan menyebabkan satu poin kill. Tidak boleh ada poin kill tambahan karena ini akan sangat merugikan walaupun tidak perfect cartel. Tapi invasi menuju ke seorang Rini ini bisa didapatkan loh kalau mereka mau. Tapi mundur ya pemain dari Navi juga, kayak mereka sedikit mengerem apa yang akan mereka lakukan tadi atas rekor Rine. Sedikit reset juga bagi kedua tim ini, dan dengan keunggulan satu turtle yang sempat dirayakan Aldo juga, ternyata tim fight-nya masih dipegang untuk Navi. Jadi so far Navi di sini masih unggul ya, bahkan top turret akan diambil sebentar lagi. Masih unggul banget. Ditambah lagi lihat top turret ya di depan sana ada Pikas mencoba masuk juga seorang Hijumi. Oh, damage kecil enough. Seperti yang diarahkan itu Victory. Bermain dengan poking damage nih. Apalagi dari Yift dia. Dari Yift dulu memang spesifik untuk poking. Oke, belum ada Tsunami Slam, tapi nampaknya di sana Tsunami Slam terlalu menahan Purify untuk Hijumi. Terlalu menahan Hijumi untuk Purify-nya. Gak terkalkulat untuk dengan Tsunami Slam diberikan dari sosok Valkar. Tapi nampaknya Ruin yang terperangkap ke sana. Menuju ke arah Claire Minion. Tapi nampaknya terperangkap dengan satu semua Becky. Duel of Breaker tertutup juga seorang Kars dengan Oh my God. 40 layer. Ini sama sekali gak adil untuk para pasukan dari tim Alter Ego. Navi mereka membuktikan kalau memang early sampai mid game, game ini punya mereka. Bahkan ya dengan keunggulan 2000 gold, mid-nya terbongkar. Oh, Yang ini, apakah ini yang kita pertanyakan dari Aldrigo ketika mereka kalah di early game-nya? Mid to lane-nya mereka akan sangat-sangat goyang sekali dan sedang terlihat sekarang. Dan ini dimaksimalkan loh untuk Navi. Mereka ajak untuk teamfight lagi, mereka main dengan sangat-sangat bersih juga. Dan akhirnya untuk keunggulan gold juga dari kelima pemain Navi itu sudah mulai tampak. apalagi dengan hero scaling yang mereka punya Harit nih. Pastinya Harit versus Granger. Granger di late game ya sebagai follow up damage saja. Iya. Sementara kalau Harit dia sebagai carry ya. Ya, Makanya akan ada perbedaan yang signifikan. kita masuk ke Holy Crystal juga ya. Ditambah lagi dia langsung kayak Shelbert nih om sekarang. Kayak langsung ke arah Mau apa? Shelbert. Dia akan skip Scavencer-nya. Iya, dia akan skip Scavencer-nya. Tapi Nino telah memberikan informasi untuk para pasukan dari tim Alter Ego. Navi standby menuju ke arah Turtle. Yang ketiga tadi gagal. Tapi bullet yang pertama apakah mereka akan gagalkan kembali dari segi Kars? Mulai yang James mereka soal James sudah memaksimalkan dia bisa sangat besar. Tapi Revolt dari mulai setapa ada yang bisa menghentikan membuat terpasukan dari tim Navi. Membabi busa. Dia di depan sana. Hijumi bakal tertinggal. Oh, Becky sekalipun dia hilang. Itu pertukaran yang cukup. Adilkah? Nampaknya tetap tidak. Sekalipun shutdown. Ini bisa banget untuk setup ke arah Lord-nya kalau memang mau dari Navi. Masih ada CV juga, posisinya bagus tadi. Dia nggak paksa om untuk langsung the damage di dalam force-nya. Ya, dan bahkan Kars sendiri kalau mau bantu temannya ini bisa nge-heal juga tuh. Ternyata akan sembuh lagi, teamnya bakal lebih sustain juga. Dreams akhirnya memiliki sebuah item awal, Radiant Armor yang belum selesai. Aduh, mereka motivat kembali kah? Tempat di masalah Dreams is coming! Berhasil mereka tetap momen ke atas salah Nino, tapi West Bank tetap memperoleh damage itu hanya sia-sia belaka. Meanwhile, setidaknya sosok dari seorang Rini mencuri satu momen kill. Nino dengan Kars masih di dalam kalkulasi yang tidak adil di mata saya, Lin. Oh, mid-nya. Dia coba dapetin mid-nya dipaksa dan dia dapat. Oke, dapetin mid tapi di arah Pangkong, setidaknya at least membuat para pasukan dari tim Navi mereka kehilangan sedikit objektif. Ya, tapi Lordnya yang sudah terambil juga tadi ya, dengan Kars juga akan join the team fight sebentar lagi. Jadi di bagian atasnya Lord akan dibiarkan di jalan slow, super minion akan dipush bersamaan oleh Navi juga. Itu jelas masih dengan kerugian untuk Aldrigo lagi gitu loh. Masih, Aldrigo masih mendapat kerugian. Karena cara team fight-nya juga, ini Tsunami Slam adalah sebuah skill yang sangat berbahaya. Karena Purify cuma lagi juga udah nice kan. Dreams kalau diangkat bisa langsung tumbang, cepet banget tuh. Damage-nya pun cukup. Ya, Komplit, tapi nggak pakai ya di komplit, dia memang terlalu sakit. Tapi nggak pasti tuh, Red. Mereka tidak harus terlalu worry, tapi dia keras mereka karena Becky. Wow, how? Ya, mulai terstagger. Ya, Oke, nggak masalah. tapi ya masih bisa ke defense ya karena Lord yang pertama juga tadi Dia kelihatan kan sumbang sih tadi. sama. Kalkulasi saya ya. Tapi lihat kalau Dreams dia ngebuka, kenapa kan dia begitu? Oke, tapi langsung Tsunami Slay! What's out? Dreams! Kali ini ditutup gameplaynya dan bahkan High Source pun ke arah belakang Real manipulation mencoba untuk menutup jalan para pasukan dari tim
tim Alter Ego fokus menjaga turret. Sipe tidak mempedulikan siapa di depan sana. Tidak peduli apapun yang terjadi, tapi Hijume mencoba menangkap siapapun, mencoba untuk mengangkat seorang Kars tanpa pengenalan damage, hanya memberikan sedikit poking. Sedangkan solid gameplay dari Navi tidak terbongkar bentengnya. Yang Catalyst tadi digunakan juga, Om. Ya, tapi ini siapapun yang diangkat Kars ya, terutama untuk badan antara Dreams dan juga Nino, itu bisa dipastikan cukup banget damage-nya dari Navi. Item-item mereka sangat membandai. Karena damage juga cukup dari Ya, burst-nya juga cukup. Instant burst-nya mereka. Magic dia punya CV, fisik dia punya Ender, dan keduanya ini memang tipikal berjuang juga kan. Dia bisa langsung hilangin satu. Tapi ya untuk kehilangan besaran di bagian top lane, orang juga sudah diinvasi. Satu tadi Navi, dia kendali penuh. Bukan hanya kendali penuh sih. Oh, bukan hanya kendali penuh, lihat. Betapa solidnya gameplay mereka. Mereka sama sekali gak ada yang tinggal siapapun. Even mundur secara bersamaan. Seperti benteng loh kali ini permainan dari seorang Navi. Mungkin dia Itu beda yang berhasil didapatkan oleh permasukan dari Navi. Kedua bangsa ada beribadah telah di-trigger oleh seorang Hijume. Nino ter-take down. Bait yang sangat luar biasa. Sive bagaikan makanan empuk yang termakan oleh Nino. Tapi nampaknya surprise Nino. Happy birthday. Dan itu kondisi di mana ini jauh banget sih. Bedanya di mana sih, Om? Jadi kondisi di mana sebenarnya Alter Ego mereka nggak boleh buat buka team fight ya. Karena mereka masih kurang untuk sisi damage-nya. Kalau cuma Kais yang bisa nyambut di belakang, kayaknya masih belum. Mereka butuh juga satu burst lagi. Jadi saya hanya ngebayang-bayangin ya, Iya. itu kasusnya akan beda. Dan sekarang lihat lower, dan mulai di setup. Waduh, Dreams bahkan udah nggak bisa ngebuka vision apa-apa di sini. Dreams sekalipun dia udah nggak bisa buka vision. Sekalipun dia buka vision, ketemunya kita anggap Kars ya, itu dia bisa diculik. Ketemunya Becky, dia bakal dipukul mundur. Tapi untuk ketemu Sive, ketemu ke arah Ether atau ketemu ke arah sosok Sweet, agak sulit, terlalu jauh. Ada yang ketemu pun kayak nanti itu jujur menurut gua sih. Betul. Dia mau upgrade dan selama nggak ada Rene dan juga Kais di waktu yang sama, itu damage-nya udah cukup. Ya, tapi ini masih sanggup untuk mengejar ya. Goal Itu jelas. dari Aether karena dia jarang buat team fight. Kalau ada pertukaran yang sedang terjadi dengan Rene juga. Oke, tapi Omawa ini kita bisa menyaksikan di mana Hais sudah memiliki Sky Missile, tapi masih belum aktif. Sedangkan Sive, fokus menuju ke arah turret, dia nggak peduli. Dari tadi yang gue lihat, Zaman Force-nya, dia nggak peduli siapapun di depan matanya. As long turretnya bisa dipecahkan, dia pasti menuju ke arah turret. Udah mulai fokus banget objektif untuk melepaskan dari tim Navi. Ponsel gaming telah dibuka. Pasukan dari tim Navi mencoba untuk mendapatkan satu bom momentum tapi reward manipulation ke arah belakang. XP masih menutup warung dan reward manipulation Hijume seperti maut. Masuk lebih dalam lagi bukan Sokula. Keputusan yang tepat nampaknya. Seperti yang sudah saya bicarakan, Sive dia nggak peduli di depan itu ada apa. Turret. Dapat force buka ya, langsung fokus untuk ke Bestaran juga. Dan nanti dapetin batu Bestaran, mid masih ada memang Alter Ego. Masih membutuhkan sebuah lord lagi. Konsol dari James mencoba untuk mendapatkan satu. Baik, kita lihat tuh wave mereka menuju ke arah seorang itu tanpa volume of damage banget. James berhasil tsunami slay. Volume of damage ke arah belakang. Nino menjadi pilihan utama dari Becky. Mereka power day masih. First back mereka bahkan Nino termakan semua poin kill Sive. Mencoba menerobos. Bertahan di babak dari tim Alter Ego. Cepatkan di depan base tersisa 2 player saja. Dan kemudian apakah berhasil? Tapi ini pecah.